Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Insya Allah Anda semua dalam keadaan sehat semua ya. Saya harapkan juga begitu. Baik, kita pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Di pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas mengenai application software, jadi perangkat lunak aplikasi. Nah, sekarang kita menuju kepada component of the unit system, yang sebenarnya ini kita bahas sebenarnya adalah unit-unit atau hardware-hardware yang ada di dalam suatu unit komputer ya. Oke, siap? Yang di sana Anda ya di situ juga siap ya. Oke, siap. Kita langsung saja kalau begitu kita ke slide berikutnya. Nah, baik. Ya, sebenarnya apa sih dengan yang dimaksud dengan sistem unit? Ya, sebenarnya ini adalah berisi ya, di mana suatu casing ya, berisi komponen-komponen elektronik yang digunakan ya, komponen elektronik dari sebuah komputer yang digunakan untuk memproses data. Ya, kadang-kadang kita menyebutnya chassis ya, atau casing komputer. Atau kadang-kadang ada yang salah kaprah CPU katanya. Memang di dalamnya ada CPU, tetapi sebenarnya yang benarnya bukan CPU, karena CPU kalau kita cuma ngomong CPU ya berarti prosesor. Ya, Anda sendiri mungkin masih ada yang mengatakan begitu. Itu kamu bawa monitornya aja sama keyboardnya, CPU-nya enggak ya? Ya, mungkin kalau ngomongnya ke saya akan bawa monitor, bawa keyboard, dan bawa prosesornya. Karena Anda bilangnya misalkan CPU. Nah, jadi ini sebenarnya ada salah kaprah ya. Oke, tapi Anda nanti harus betul ini ya menyebutnya. Karena jangan memalukan. Nah, dalam sebuah sistem unit mungkin ada yang Anda pernah membongkarnya di dalamnya ya, casing komputer Anda ya. Di dalamnya pasti ada prosesor, ada memori, ada adapter card ya. Bisa jadi sound card tersendiri, video card, atau sound card dan video cardnya sudah include atau tergabung dengan motherboardnya ya. Ada lagi drive B. Drive B itu misalkan untuk CD atau DVD drive ya, kalau sekarang kan floppy Anda yakin sudah nggak ada ya. Kemudian tentunya power supply, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebuah atau sistem kerja komputer, sebelum kita jauh melangkah ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya mungkin saya menjelaskan mengenai data representation. Jadi, bagaimana sih komputer merepresentasikan sebuah data? Karena komputer itu mengolah datanya secara digital ya, data-data digital aja, data analog ya tidak bisa. Nah, sehingga dalam sebuah komputer digital dia hanya mengenali hanya dua keadaan discrete ya, on atau off. Nah, oleh karena itu kita menggunakan sistem bilangan biner ya untuk mengenali atau merepresentasikan dari kedua keadaan tersebut ya. Jadi menggunakan sistem nomor biner yang mempunyai dua angka unik, digit unik yang cuma ada 0 dan 1. Ini kita kita sebut dengan bits. Bit itu sebenarnya singkatan dari binary digit ya. Kita selama ini ngomong bit, kilobyte, berapa kilobyte, tapi ternyata nggak tahu ya. Itu asalnya dari kata binary digit ya, seperti itu. Nah ya, kemudian tadi kita bicara bit. Nah, sekarang adalah byte, B-Y-T-E. Tadi kan bitnya B-I-T ya. Jadi ini sebenarnya byte itu adalah 8 bit ya, dikelompokkan menjadi satu unit. Jadi otomatis satu byte
BYT sama dengan 8 bit BIT ya. Jadi di sini sehingga nanti ada kumpulan 8 bit ya, bit. Yes, ini akan bisa memberikan kombinasi 0 sampai 1. 01-nya nanti 01 gitu ya. 0101 yang akan memberi kombinasi sekitar 256 individual karakter. 256 dari mana? 2 pangkat 8. Ya, 2 pangkat 8. Jadi nanti di situ ada angka, ada uppercase and lowercase ya, letter, huruf besar, huruf kecil, ada punctuation mark ya, tanda seru, tanda tanya dan segala macam itu ya, seperti itu. Dan lain-lain, mungkin ada tambahan karakter-karakter seperti sama dengan ya, lain-lain seperti itu. Nah ya, tadi bit-bit yang tadi yang merepresentasikan bisa sampai 256 karakter ya, 2 pangkat 8 tadi ya, dari 0 sampai 255 itu bisa direpresentasikan biasanya dengan pengkodean yang populer yaitu pakai ASCII ya, atau juga pakai CDIC ya, Unicode ya, simbol F3 1 2 3 gitu ya. Nanti ASCII-nya seperti apa? 00 11 00. Jadi dia akan punya 256 karakter. Dan itu cukup ya sebenarnya kan. Alfabet ada berapa? Huruf 0 sampai 9. Terus tanda tanya apa segala macam ya cukup lah ya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya dia cara merepresentasikan datanya, atau bagaimana sih sebuah huruf dikonversi ke dalam bentuk biner atau sebaliknya. Jadi pertama pengguna mungkin menekan tombol ya, misalkan Shift T ya, supaya T-nya besar, huruf T-nya besar kan, begitu pakai Shift. Nah, kedua dia keyboard ini kan nanti akan memberikan sinyal elektronik ya untuk si capital letter T ini, huruf T besar ini. Dia akan kirim ke sistem unit, artinya akan dimasukkan ke dalam prosesor komputer kita. Kemudian langkah ketiganya si sistem unit atau si komputer ini ya mengkonvert ya dan mengscan ya kode yang kapital huruf T itu apa. Lihat, oh tabelnya adalah huruf binary 01010100 ya. Jadi kemudian dia akan menyimpan itu ke dalam memori untuk diproses. Selanjutnya yang keempat adalah setelah diproses ya, maka binary kode yang tadi sudah dikonvertkan dalam bentuk ASCII-nya ya kan, dikonvert ke bentuk gambar dan ditampilkanlah dalam sebuah output ya, perangkat output ya, contohnya monitor atau juga bisa printer, begitu kurang lebih prosesnya kira-kira ya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan motherboard ya. Sebenarnya motherboard ada sirkuit papan ya, papan sirkuit utama dalam sebuah sistem unit. Mungkin kalau yang dulunya pernah di elektronik ya, itu yang namanya papan seperti itu pakai dibuat PCB, printed circuit board ya. Kebetulan saya juga punya background elektronik ya. Jadi ini sebenarnya dibuat sama halnya seperti kayak di sound system, di di amplifier, di TV kan, ada boardnya seperti itu. Di komputer juga sama ya. Jadi dia terdiri dari beberapa expansion slot ya, atau untuk punya gitu. Ada processor chipnya juga yang biasanya ada kipasnya. Kemudian memory slot. Nah itu, atau orang juga bisa menyebutnya dengan system board atau motherboard atau istilah kerennya sekarang MOBO ya, mainboard ya, sebenarnya sama saja itu ya. Nah ya, ada lagi istilah chip ya. Sebenarnya chip adalah
bagian kecil atau small piece sini disebutkan dari semiconducting material ya yang terintegrasi ya. Yang maksudnya terintegrasi di mana? Di tadi nanti bisa di dalam chip ya, bisa dalam motherboard ya. Integrated circuit contain many microscopic pathway, jadi jalur-jalur kecil itu chipnya itu. Jalur-jalur kecil-kecil gitu. Yang mungkin kalau dilihat dengan mata nggak bisa, harus pakai apa lensa pembesar gitu ya atau mikroskop ya. Yang sehingga dia mengalirkan arus listrik ya. Biasanya chip ini dikemas ya, ditempelkan langsung dalam circuit boardnya. Ada chipset makanya gitu kan istilahnya. Nah ini sebenarnya seperti itu. Chipsetnya berapa gitu. Jadi dia udah masuk ke dalam motherboardnya. Ini adalah prosesor atau Central Processing Unit atau kita singkat CPU. Nah ini fungsinya CPU adalah menerjemahkan dan membawa instruksi-instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Terdiri dari control unit ya, yaitu control unit itu yang mendirect atau mengarahkan dan mengkoordinasikan operasi-operasi yang ada dalam komputer ya, yang ngaturnya dia ya, mengkontrol. Kemudian ada lagi ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah ini berkaitan dengan untuk operasi aritmatika, penghitungan penjumlahan yang membandingkan dan logical operation. Nah, ini juga CPU kadang disebut prosesor karena memang ini prosesor. Nah, ini yang salah kaprah saya bilang tadi. Orang menyebut, kamu kok nggak bawa CPU-nya hanya monitor dan keyboardnya saja. Nah, sementara yang diumum CPU itu satu kotak besarnya gitu ya. Padahal istilah CPU itu ya untuk prosesor saja. Kalau tadi ya casing satu cache ya yang besar itu. Nah, jadi ada salah persepsi kan, ada suatu kesalahan istilah di sini. Memang di dalam yang besar itu mungkin yang paling berharga CPU-nya ya, otak untuk memprosesnya. Tapi masyarakat awam semua menganggap satu kotak besar itu casing itu CPU. Nah, ini yang jadi salah kaprah gitu ya. Mungkin kita harus betulkan itu ya. Di komputer ya. Sebenarnya ada suatu siklus ya, atau kita namakan siklus mesin. Ada 4 ya, 4 tahapan atau 4 siklus dalam memproses data sebuah CPU, sebuah prosesor ya. Pertama adalah tahap fetch, ya, pengambilan. Mana tahap fetch itu pengambilan instruksi atau data dari memori. Jadi memori itu penting sekali semua ya. Semua apa-apa di memori dulu. Kemudian tahap 2 ada mendecode, mentranslate instruksi tadi. Ini instruksi apa nih? Ya. Oh, instruksi untuk mengambil data dari mana ke mana? Nah, itu ada nanti di situ. Langkah ketiga adalah ya mengeksekusi ya kode itu dilaksanakanlah oleh sistem komputer ini. Yang terakhir adalah menyimpannya ke dalam memori. Memori itu bisa di RAM dulu, nanti setelah itu bisa masuk ke dalam, kalau tetap ya di hard disk. Nah gitu, semua akan berjalan seperti itu. Mau operasi printer, pencetakan data, menampilkan data, menginput data, ini semua seperti ini semua ya prosesnya. Jadi apa sih sebenarnya pipelining? Jadi pada dasarnya pipelining itu adalah bagaimana si prosesor mulai mengambil instruksi kedua ya sebelum menyelesaikan siklus mesin untuk instruksi pertama selesai. Jadi kan tadi kita sudah bahas ya, satu siklus mesin itu ada 4. Jadi ini sebelum dia sampai ke tahapan keempat selesai, ya si prosesor sudah mulai mengambil instruksi kedua, misalkan pada step ketiga ya. Step ketiga masih ingat tadi apa? Ayo, ada yang ingat? Yang ketiga ya mengeksekusi. Yang ketiga sebelum dia mengeksekusi baru mendecode dari 2 ya. Mau dieksekusi kemudian disimpan ya kan, seperti itu langkah keempatnya, step keempatnya. Jadi baru sampai di eksekusi sudah mengambil instruksi atau patching untuk instruksi kedua. Nah, sehingga
ini akan lebih cepat sebenarnya ya. Dengan teknik ini dia akan lebih cepat. Mungkin Anda bisa melihat di sini. Dia itu kayak tidak serial bekerjanya, tetapi yang seperti yang di bawahnya dia tuh paralel ya, semi paralel lah ya. Kalau saya bilang ini semi paralel. Ini pipelining. Jadi instruksi satu belum selesai gitu ya, dia sudah ambil gitu, udah ambil instruksi satu, nanti pas instruksi satu udah store, udah simpan, dia tinggal mengeksekusi terus kayak gitu. Nah ini efeknya kan lebih simpel ya, lebih cepat nanti ya. Seperti namanya ya, register ini sebenarnya temporary high speed storage. Jadi dia buat menyimpan sementara, tapi ini ya yang kecepatannya tinggi. Jadi makanya ini dekat prosesor biasanya, karena prosesor akan lebih banyak membutuhkan suatu memori ya. Dia belum tentu si prosesor itu mengambil data langsung ke memori utama atau RAM, tapi bisa aja dia mengambil datanya cuma di register yang di sini bisa menyimpan ya data dan instruksi ya. Store location from where instruction was fetched. Jadi ini akan membantu sekali prosesor dalam mengolah data. Jadi nggak semua ditangani atau dilempar ke memori utama atau RAM, tetapi bisa juga di data itu disimpan sementara di register. Biasanya register ada yang di dalam include dalam chip prosesornya, ada yang di luar. Itu biasanya ada R1, R2 gitu. Kode-kodenya tergantung daripada pabriknya ya. Misalkan Intel, AMD itu mungkin sedikit berbeda. Makanya kita punya jam gitu ya. Ada detiknya, tek 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 bunyi gitu ya. Nah, tapi ini sistem clock yang ada di sistem komputer. Ini mengatur pewaktuan atau timing dari semua operasi komputer. Nah, ini juga menghasilkan pulsa elektronik yang mengenerate regular electronic pulse ya, tik tek 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 gitu ya, cuma ya nggak bunyi gitu ya. Ya, yang men-set ya semua operation komponen dari sistem komputer. Jadi merujuknya ke situ. Ini berapa? Ini waktu untuk memproses data ini berapa? Oh, 3 siklus. Maksudnya 3 siklus time. Tadi kan siklus mesin ya. 3 siklus mesin. Siklus itu kan waktu. Waktunya berdasarkan apa? Ya berdasarkan sistem clock komputernya. Makanya sekarang Pentium 4, Pentium apalagi i5, i7 yang misalkan 3,2 GHz. Nah, gitu. Nah, 3,2 GHz itu adalah sistem clock komputernya. Jadi, apa di sini bisa Anda simpulkan? Semakin tinggi sistem clocknya, berarti komputer itu performanya akan lebih cepat ya. Jadi, makanya Anda lihat berapa GHz walaupun sama-sama Pentium 4 misalnya. Sekarang berbeda GHz-nya. Atau multi-core processor. Jadi sebenarnya yang namanya dual core processor itu dalam satu single chip prosesor terdiri dari 2 prosesor ya. Ya kalau saya analogikan, mungkin kalau kita punya satu otak, ada mengistilahkan otak kiri dan otak kanan. Ya seperti itu. Dalam sebuah prosesor kurang lebih kayak gitu, kurang lebih ya. Ada pula juga multi-core processor. Itu yang biasanya lebih dari 2. Contoh apa? Ya gampangnya prosesor Anda mungkin yang baru sekarang ada i3 ya, i3, i5, i7. Jadi itu sebenarnya dalam satu core-nya ya. Ada 7 core, ada 5 core, ada 3 core ya. AMD mungkin mengistilahkannya lain ya. Sama intinya. Core-nya ada berapa? Semakin mungkin nggak usah jauh-jauh di komputer lah. Di handphone aja ada yang octa-core gitu sampai octa-core gitu ya. Quad-core ada 4 ya. Ini menunjukkan bahwa di dalamnya ada beberapa prosesor ya. Dalam satu prosesor gini ya, chipset, di dalamnya ada lebih dari 1 ya. Setiap prosesor yang mempunyai ya, yang setiap prosesor dalam dual core atau multi core biasanya lebih
clocknya lebih rendah, tetapi bisa juga di increase, ditingkatkan overall performanya. Ada overclock dan segala macam seperti itu mungkin ya. Yang dual core itu berarti core intinya atau dalam satu chip ada lebih dari satu prosesor. Nah, sehingga dalam pemrosesan datanya kita bisa lakukan namanya parallel processing ya. Jadi menggunakan multiple prosesor secara bersamaan untuk mengeksekusi sebuah program ya, sehingga lebih cepat. Nah, ini biasanya dibutuhkan software yang khusus ya, yang memahami arsitektur komputernya seperti ini, yang bisa membagi problem-problem ya, dan men-share-nya secara mungkin tepat. Ya, walaupun mungkin bukan berarti men-share-nya secara rata ya, tapi saya bilang share-nya secara tepat, karena mungkin satu prosesor dengan yang lain punya kemampuan yang berbeda ya, satu sama lain. Tetapi artinya dengan lebih banyak prosesor yang bisa memproses dalam satu waktu, maka otomatis logikanya datanya bisa diproses secara lebih cepat, ya kan? Jadi apa sih itu nama memori? Ya kalau diterjemahin langsung ya ingatan, tapi bukan itu maksudnya. Memori adalah suatu komponen yang dapat menyimpan instruksi, data, ataupun hasil daripada pengolahan data. Biasanya terdiri satu atau lebih dari chip dalam sebuah motherboard ya. Setiap bit itu kan disimpan di lokasi yang unik, kalau kita sebut dengan address ya. Itu gampangnya address itu kayak bangku di konser, atau kayak di perumahan tuh kan ada blok A, blok B, nomor berapa sekian. Nah, seperti itulah kurang lebih. Itu kita sebut, atau yang sering kita di pasarannya sebut dengan RAM. Ada berapa RAM kamu? 1 slot atau 2 slot? Nah, gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan memori ya, memori RAM ya. Jadi sebenarnya tadi terkait dengan tadi bahasan kita memori, yaitu dimana RAM ini adalah memori chip yang dapat membaca dan menulis ke prosesor. Jadi bisa juga orang menyebutnya juga ini memori utama atau primary storage. RAM ini sifatnya volatile ya. Jadi kalau satu daya komputernya dimatikan ya hilang semua datanya. Misalnya lagi Anda ngetik ini belum di save, Anda restart atau Anda ada listriknya mati, ya pakai data hilang, kecuali memang ada sistem yang meng-auto save. Ya paling auto save misalkan 10 menit sekali. Paling terakhir yang 10 menit terakhir yang disimpan. Ya. RAM itu memang lebih cepat responnya dibandingkan komponen-komponen yang lain ya. Satu program instruction ditransfer dari RAM atau menuju RAM ya. Jadi pertama sebenarnya operasi sistem instruction apa ya, masuk ke RAM, booting ya. Kemudian operasi sistem interface ya, dalam hal ini display, misalkan Windows segala macam, memunculkan dia operasi sistemnya ya. Kemudian biasanya dari BIOS yang muncul. Nah, itu udah mulai tuh ya, instruksi sistem dari operasi sistemnya apa, dia baca OS-nya Windows misalnya, maka dia akan menjalankan kode-kode operasi sistem itu, sehingga nanti Anda tunggu sebentar, muncullah tampilan Windows pertama ya. Misalkan kemudian Anda mau browsing, berarti kan sudah operasi sistemnya udah berjalan, udah nyala. Nah, maka Anda memanggil atau memulai mengklik ya web browser ya, dimana sebenarnya web browser ini ya ada instruksi diambil juga dari RAM ya. Diambil dari RAM, yang asalnya RAM dari mana? Dari hard disk. Nah, karena kita sudah menginstal browser di operasi sistem kita, misalnya Windows ya. Nah, kemudian muncullah browsernya, entah Mozilla, entah Chrome ya. Nah, kemudian juga misalkan mengambil juga atau memanggil program lain seperti Paint program atau ada Photoshop dan sebagainya lah ya. Jadi dia juga sama akan memanggil RAM ya dari hard disk.
karena kita sudah menginstal program itu, misalkan Adobe Photoshop atau apa, sehingga muncullah ya. Nah, ketika Anda tidak menggunakan, misalkan ya, dalam menutupnya ya, nggak menggunakan browser, ditutup browsernya, ya berarti Anda keluar dari program itu ya, maka suatu program instruksi yang yang tadi dipanggil oleh RAM ya, maka itu hilang atau sudah dihapus ya, karena kan nggak pakai program browser lagi sekarang, udah close gitu ya. Nah seperti itu. Nah makanya ini ya, jumlah besarnya RAM juga menentukan, misalkan Anda buka berapa program sekaligus bisa. Kalau RAM yang ngepas punya 2 giga gitu ya, ya pasti Anda misalkan buka Photoshop, Anda buka Word, Anda buka MP3, Anda buka apa lagi ya, browser gitu 10 tab gitu. Nah nanti tinggal tunggu aja kapan waktu hangnya gitu, karena RAM-nya nggak cukup. Mungkin akan lebih enak ketika RAM-nya besar ya. Mungkin buka browser juga tabnya sampai 40 ya. Saya biasa suka kelupaan gitu browser, browsing tab-tabnya gitu 40. Wah, banyak juga ternyata. Ya, tapi belum ngehang gitu. Karena RAM-nya ya cukup ya. Memang komputer saya nggak terlalu besar sih, cuma 16 giga gitu ya RAM-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cache ya, cache. Sebenarnya cache itu ya sebenarnya adalah sebuah register, sebuah memori kalau menurut saya. Makanya orang menyebutnya memory cache. Sebenarnya cache itu membantu ya meningkatkan kecepatan komputer, membantu proses ya, atau mempercepat pemrosesan komputer ya, data di komputer ya, dengan dia menyimpan instruksi-instruksi atau data-data yang sering digunakan. Gini misalkan, kalau dalam sebuah proses komputer itu pasti ada sama halnya kayak gitu. Sering kita lakukan apa? Simpan misalkan, print kayak gitu. Instruksi-instruksi yang sering digunakan maka akan disimpan di cache ini. Biasanya cache ini ada di dalam prosesor, sehingga ini akan memudahkan prosesor dan dibantu lah lebih cepat, nggak usah ke memori utama atau RAM tadi. Biasanya ada, kalau di ini ada namanya L1, L2 ya, C1, C2 sebenarnya gitu ya. C1 biasanya semua hampir rata-rata prosesor ada nih di dalam, jadi udah dalam satu chip. C2 kadang-kadang ada yang di luar, jadi di luar prosesor, chipnya di luarnya ya. Ini kecepatannya sedikit lebih lambat daripada L1, tetapi dia punya kapasitas besar. Loh, kenapa L1-nya aja nggak yang besar? Ya nggak muat, desainnya, chipsetnya prosesornya kan udah terbatas segitu, kalau ditambahin lagi ya nggak muat gitu ya, sehingga L2-nya bisa ada di luar ya. L2 juga kadang-kadang yang bagus ya, itu lebih cepat ya, dia langsung ke prosesor chipnya. Ada L3 itu rata-rata bukan hampir semua ya di luar prosesor. Ya, kalau L1, L2 ada juga yang L2-nya di dalam prosesornya sendiri. Tapi kalau udah main L3 itu biasanya di luar prosesor ya. L3 ini hanya ada kalau memang L2-nya punya namanya jenisnya ke L2 Expand Transfer Cable, Transfer Cache ya. Jadi nggak semua ada L3-nya sih sebenarnya, tergantung prosesor. Kayak Celeron kayak gitu-gitu ya, di-cut tuh cache-nya, hilang. Jadi harganya lebih murah memang. Ya. Selanjutnya adalah read only memory atau ROM ya. Jadi ini sebenarnya sifatnya non volatile. Kalau RAM kan kalau satu dayanya atau powernya mati maka datanya hilang. Beda dengan ROM ini, random only memory ya. Dia tidak hilang ketika dayanya dimatikan. Jadi ini yang permanen, datanya permanen ya.
mungkin paling gampang ini contohnya adalah BIOS ya, chipsetnya BIOS itu bentuknya ROM. Jadi Anda kalau datanya hilang pun satu daya yang hilang pun tidak ada masalah ya. Data instruksinya segala macam seperti itu ya, biasanya bentuk EPROM ya. Memory sebenarnya non-volatile memory ya, that can be erased electronically and rewritten ya. Jadi ini non-volatile, jadi kalau satu dayanya hilang pun nggak hilang, datanya nggak hilang. Tapi keunikannya dia bisa dapat dihapus atau diisi kembali atau ditulis kembali. Ini yang sekarang banyak dipakai sebenarnya. Gampangnya ini adalah contohnya adalah flash disk, betul ya, flash disk MP3 player. Ini di dalamnya ada flash memorinya. Semua sekarang ke sana kan arahnya semua. Media penyimpanan data udah nggak pakai hard disk bukan floppy disk lagi ya. MP3 player pasti ada ininya, ada flash memorinya buat ngisi-ngisi lagu dan data juga kadang-kadang ya, nggak hanya MP3 player aja, atau malah sekarang flashnya juga isi lagu dicolokin ke MP3 player ya, bunyi juga lagunya gitu ya, seperti itu. Kalau sistem control memory ya, ini digunakan di beberapa RAM chip ya, flash memory chip atau tipe-tipe memory chip lainnya. Biasanya ini menyimpan tanggal ya, jam untuk startup information-nya ya, seperti BIOS. Makanya ada baterai CMOS BIOS gitu ya. Nah ini sebenarnya itu ya, digunakan untuk ya, ini dia menggunakan baterai ya, karena untuk menjaga keseimbangan atau informasi yang terakhirnya. Kalau enggak baterai hilang ya, dia kan datanya nggak hilang tapi ke default ya, ke default pertama kali dia digunakan atau diisi. Jadi ada data defaultnya sih. Jadi sebenarnya nggak hilang, cuma yang hilang update-annya gitu yang hilang. Kalau agak beda ya, kalau RAM kan hilang semua. Nah kurang lebih seperti itu. Menambah, memperkaya sistem unit atau menyediakan koneksi untuk ke perangkat-perangkat eksternal. Kita menyebutnya juga peripheral ya, atau juga menyebutnya advanced card. Contohnya misalkan untuk ke MIDI, untuk ke modem, untuk ke network, pakai yang kabel UTP gitu ya. Apalagi USB, TP tuner ya, segala macam. Dan sekarang ini mungkin nggak terlalu banyak ya kayak gini, karena sekarang sudah beralih ke I/O-nya standarnya USB, betul ya. Jadi tapi ada masih beberapa yang menggunakan gitu ya. Contohnya ya seperti MIDI ya, ada video capture untuk profesional ya, dipakai interface tertentu gitu ya, seperti itu. Ada kalau di satu unit komputer desktop ya. Untuk di laptop sepertinya slot-slot ini sudah terintegrasi, makanya kan di laptop agak sulit untuk upgrading ya. Paling RAM dan hard disk, prosesor sudah menyatu. Beda mungkin dengan yang desktop ya, prosesornya bisa dicabut, bisa di-upgrade walaupun mungkin ada batasannya. Nah, expander slot ini ya seperti gambar yang di samping ini ya, colokan-colokan ya. RAM juga masuk ke dalam expander slot. Biasanya ada yang sistem plug and play. Jadi masukkan langsung bisa jalan, nggak usah install driver-drivernya ya. Karena misalnya sebenarnya udah ditempelkan drivernya kepada operating system. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa sih nggak ada drivernya? Ya sebenarnya sudah masuk, udah include di operating system. Biasanya untuk yang merek-merek terkenal ya, yang sudah banyak di pasaran. Kalau yang baru-baru kadang-kadang memang belum ada, jadi harus di-install drivernya. Ini adalah port dan konektor, ya. Port ya kalau bahasa kitanya atau bahasa namanya colokan ya, colokan sama pasangannya gitu ya. Biasanya di belakang ini prosesor ya, di belakang
sebuah unit desktop komputer. Laptop pun juga sama ya. Di laptop ini saya lagi depan laptop, ada port-portnya, minimal port untuk speaker ya kan, atau mikrofon ya, kalau memang itu dikombinasikan dengan mikrofon ya. Speaker pakai earphone itu kan diganti seperti itu ya. Oke, Anda bisa melihat gambar di sebelah ini ya. Ini ada beberapa tipe konektor ya yang berbeda-beda. Di situ ada buat audio, udah buat kabel TV ya, monitor ya, firewire. Mungkin sekarang nggak semuanya ada seperti ini ya, tapi di beberapa komputer tertentu memang ada seperti ini gitu ya. Ya, biasanya mentransmitkan atau mengirimkan 1 bit data pada satu waktu ya, dalam 1 detik ya, atau dalam 1/1 detik. Dia hanya mengirimkan 1 bit saja. Ini mengkoneksikan device-device yang berkecepatan rendah seperti mouse, keyboard ya, modem ya, itu kecepatan rendah. Karena buat misalkan mouse itu kenapa Pak pakai kecepatan rendah, nggak pakai kecepatan tinggi? Ya mouse buat kecepatan tinggi buat apa juga gitu kan, sementara pergerakan tangan manusianya kan ya segitu-gitu aja, nggak lebih cepat dari itu. Sekarang yang paling bergerak keyboard juga ya kan, secepat-cepatnya mengetik seberapa sih ya kan, sama seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang lain. Nah, selanjutnya Anda bisa melihat yang sebelah sini, yaitu adalah parallel port. Jadi itu bisa mengkonekkan peralatan, bisa mentransfer lebih dari 1 bit pada saat yang bersamaan. Contohnya printer ya, seperti ini, yang menggunakan paralel. Printer yang lama nih ya, yang sekarang kan pakai USB semua. Nah, saat ini inilah yang lagi populer, yaitu USB port ya, Universal Serial Bus. Jadi sebenarnya dia bisa mengkonekkan 127 peripheral yang berbeda. Jadi kalau di laptop Anda cuma ada 2 atau 3, itu sebenarnya bisa bertambah ya. Ya nggak mungkin kan dibolongin lagi, tapi Anda bisa beli terminal itu yang USB paralel keempat. Dari paralel keempat, tiap paralelnya itu yang 4 itu dicolokin lagi ke yang 4, jadinya kan Anda punya 16 tuh ya. Nah, sebenarnya bisa 127 ya, cuma mungkin nanti harus kita perhatikan juga dari power supply-nya. Biasanya PC ada 6 katanya ya, tapi sekarang sih nggak terlalu banyak ya, karena bisa di paralel tadi ya. USB pada awalnya versi 2.0, kemudian sekarang udah ada 3.0. Yang membedakan itu adalah dari faktor kecepatannya saja. Oke, selanjutnya adalah ya, selain port-port yang tadi, ada yang dinamakan special purpose port. Jadi ini biasanya port yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan atau mengaitkan atau menggabungkan ke peripheral tertentu. Contohnya misalkan MIDI ya, untuk MIDI ada semacam input output untuk khusus untuk musical instrument digital interface, ISATA ya, kemudian SCSI port, IRDA infrared data association port, Bluetooth port ya. Di situ juga ada firewire ya, kemudian ada untuk yang optik, fiber optik ya. Sekarang kan sudah berkembang juga sih SCSI ya. Contohnya sih seperti itu. Mungkin Anda bisa melihat gambar yang di sebelah. Selanjutnya kita bahas apa itu bus. Ini bus dalam pengertian komputer ya, unit system. Bukan nanti apa itu bus ya, saya juga tahu Pak dari dulu bus. Ada bus kota, itu bus kota ya. Ada Sinar Jaya, bukan itu. Tapi ini bus yang dimaksud adalah channel ya, yang memungkinkan device yang ada di dalam komputer itu saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Biasanya itu dihubungkan dengan PCB atau motherboard tadi ya.
tapi sebenarnya itu sebagai satu kesatuan ya. Jadi sistem bus memang sistem bus itu mengkoneksikan prosesor dan RAM. Kemudian lebarnya bus itu bisa menentukan, jadi ditentukan oleh jumlah bit yang ditransmisikan dalam satu waktu ya. Lebar itu menentukan ya seberapa, oh ini bus dengan 32 bit, berarti dalam satu waktu tertentu dia bisa menyalurkan data 32 bit. Oh ini pakai 64 sistemnya, berarti dalam satu waktu bisa menyalurkan 64 bit. Jadi kalau dengan prosesor dan sistem yang sekarang misalnya dengan 64 bit, tapi Anda secara hardware-nya Anda bisa 64 bit misalkan komputer Anda, tetapi Anda masih menggunakan operating system yang 32 bit. Jadi sebenarnya ya mubazir gitu ya. Harusnya Anda sekali masuk bisa 64 data, sekarang Anda harus 32 dua kali 2 detik misalkan, yang harusnya 1 detik. Jadi sebaiknya yang prosesor yang komputer yang sudah mendukung 64 bit ya menginstal operasi sistem yang 64 bit, jangan 32 bit. Jadi sayang gitu ya. Ada word size-nya, di mana word size itu jumlah ya dari bit prosesor yang dapat diinterpret, diterjemahkan atau dieksekusi dalam satu waktu tertentu. Ya tadi ini tergantung daripada jumlah tadi, lebar bus width-nya tadi ya 32 ke 64 ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita tadi bicarakan dengan bus system ya. Kalau kita lihat gambar di sebelah ini ada beberapa contoh atau beberapa jenis ya bus expansion ya. Ini bagian dari bus tadi ya. Jadi memungkinkan prosesor untuk berkomunikasi dengan peripheral lain yang bisa jadi mungkin kecepatannya beda antara kecepatan di sistem komputernya dengan peripheral itu, maka perlu suatu bus ya. Dari mulai PC card bus, USB bus, AGP yang dulu mungkin untuk video card, wah AGP gitu, PCI, kemudian masuk ke PCI bus ya. Jadi ini biasanya untuk menjembatani peripheral lain yang kecepatannya beda ya. Kalau sama kan agak repot. Misalkan dia lebih cepat, ini repot juga, atau dia lebih lambat. Nah ini untuk menjembataninya itu ada sistem bus tertentu itu. Nah perangkat lain yang tidak kalah penting dan sebenarnya mungkin di semua perangkat ada, yaitu power supply atau catu daya. Ini biasanya mengkonversi supply AC listrik PLN 220 menjadi daya DC. Karena di komputer kan itu kan sebenarnya digital itu biasanya di 5 volt ya. Ada juga sih yang 12 volt untuk kipasnya dan segala macam. Biasanya ada 5 volt, 12 volt, ada plus 5 volt, negatif 5 volt, 0, 12 ya, seperti itu. Untuk kipas juga ya, seperti itu. Atau untuk hal-hal lain ya, misalkan sekarang USB, tentunya power supply-nya harus yang besar gitu, karena sekarang pakai colokan USB juga bisa untuk powernya. Jadi yang diambil bukan USB datanya, tapi channel USB untuk power supply-nya, karena ada catu dayanya juga di situ ya. Nah sekarang tadi kita bicarakan lebih berorientasi pada komputer desktop. Sebenarnya banyak juga ya, bisa mobile komputer, laptop, notebook, bahkan handphone kita sebenarnya itu adalah sebuah laptop atau sebuah komputer, karena di situ ada prosesornya, ada RAM-nya, ada storage-nya ya kan, ada programnya. Nah ini juga port-portnya juga punya sendiri, misalkan OTG mini USB sekarang tipe C ya gitu kan, HDMI, mini HDMI juga ada seperti itu. Nah begitu pula ya di notebook atau di laptop juga sebenarnya nggak jauh beda dengan tadi, dengan PC, dengan komputer desktop ya. Sama, pasti ada USB, ada headphone jack, ada netbook ya. Ya perbedaannya mungkin sedikit diminimalisir. Misalkan USB-nya yang ada 6, kalau di desktop mungkin di sini cuma ada 2 atau 3 paling banyak, karena kan keterbatasan tempat ya.
Oke, saya rasa tadi kita sudah membahas nih semua sebuah sistem atau sebuah unit sistem dari sebuah komputer, baik I/O-nya, baik prosesornya, alat untuk mengolah datanya, maupun port keluarannya atau output keluarannya. Oke ya. Jadi itulah gambaran ya untuk sebuah unit sistem sebuah komputer. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa Anda cek, ada tugas kuisnya ya, sehingga Anda tidak ketinggalan atau terlambat membuat tugas. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan kita yang akan datang.